Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Petra Edi sebagai host. Jabatan saya di KC Banda Aceh yaitu sebagai staf komunikasi dan kesehatan kesehatan. Teman-teman, kali ini kita kembali lagi nih temani sama abang yang ganteng dan kece ini ya. Abis ada yang masih ingat ya teman-teman? Boleh bang, mungkin ada yang belum kenal nih, belum ada yang nonton episode abang sebelumnya. Iya juga nih Kak. Ini nih bang. Oke, perkenalkan kembali teman-teman yang belum pernah menonton saya, mungkin bisa ini ya, mungkin di video kemarin belum sempat lihat ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fariska, bisa dipanggil Faris ya teman-teman sekalian. Saya jabatannya adalah di PATT Frontliner teman-teman. Iya benar teman-teman. Nah, Let's go. teman semuanya nih yang sering nih datang Sering apa nih Kak? Ada nih mengurus tentang BPJS Kesehatan. Kalau misalnya di loket-loket, nah itulah staff frontliner. Iya, pasti berjumpanya dengan saya, apalagi teman-teman yang berada di area KC Banda Aceh ya. Lebih tepatnya pasti kalau misalnya teman-teman berkunjung ke kantor cabang kita nanti, salah satunya adalah petugasnya adalah saya, gitu ya teman-teman ya. Staff frontliner. Itulah jadi kita nih minggu ini kita bahasnya seputar apa nih Kak? ya, Seputar info, seputar dunia, seputar apa nih Kak? Seputar apa nih Kak? kita bahas seputar JKN. Seputar JKN tentunya teman-teman. Jadi kita sebelum itu kita bahas apa dulu Kak? Kita opening dulu Kak. Iya, apa dulu? Kita bahas tentang mobil JKN aja nih Bang. Iya, mobil JKN dulu ya. Juga bahas Pandawa nih Bang. Betul Kak. Pandawa, mobil JKN ya kan. Itu apa nih kanal layanan. Iya, kanal layanan tanpa tatap muka kita ya. Itu ada Pandawa, ada mobil JKN, dan Kak ini banyak nih Kak yang orang-orang yang udah mendownload mobil JKN tapi dihapus kembali Kak, seolah-olah mobil JKN itu tidak penting gitu Kak. Iya benar. Ya. Jadi cuma saat butuh aja. Iya, cuma saat butuh aja, karena pakainya cuma untuk berobat aja, tidak boleh teman-teman. Iya. Mau ambil antrian, iya. Tiba-tiba ketika teman-teman mau ke puskesmas, BPJS-nya sudah nonaktif gitu Kak kan. Nggak bisa dipantau. Jadi teman-teman bisa memantau status kepesertaannya itu melalui aplikasi Mobile JKN ataupun WA Pandawa ya Kak ya. Terutama untuk teman-teman yang mungkin ada keluhan nih, HP-nya udah penuh dan lain sebagainya. Nah, selain aplikasi Mobile JKN ada yang namanya WhatsApp Pandawa teman-teman. Jadi kalau mau ngecek status kepesertaan, bahkan bisa pelayanan administrasi Kak ya dari Pandawa. Gitu guys. Pelayanan administrasi berarti Pandawa itu dari WhatsApp gitu Bang? Betul Kak. Jadi pelayanan administrasi melalui WhatsApp ya disingkat menjadi Pandawa. Jadi teman-teman tuh nggak perlu tuh untuk unduh aplikasi, khawatir akan HP-nya bakal penuh gitu Kak kan. Cukup ditambahkan aja nomor HP-nya. Ya ini guys ya di 08118 165 165 gitu guys. Yang menonton boleh nih disimpannya nomor kita nih di 811 8165. Bukan boleh Kak, kayaknya wajib ini Kak, wajib disimpan ini Kak, wajib disimpan ini ya guys ya teman-teman ya, jangan nomor HP pacar kalian aja kalian simpan, cukup ini juga jadikan sebagai pendamping kedua kalian nih, sebagai prioritas gitu Kak ya. Benar sekali. Jadi nggak tahu ya Bang, kita sewaktu-waktu kapan. Iya betul Kak. Tiba-tiba perlu gitu udah ada. Iya, udah ada nomornya, nggak perlu cari lagi, nggak perlu teringat-ingat. Kemarin perasaan ada nonton live, adalah dikasih tahu nomornya tapi lupa nah gitu. Oke. Nah, berapa penonton kita nih Kak? 2000 nih. Kak Kiu nih. Oke, apa aja nih Kak? Kak boleh ganti nomor HP selain Pandawa nggak? Kalau oke, Pandawa sering agak ribet Kak pakai foto-foto selfie gitu. Oh, kalau misalnya tidak ingin melalui Pandawa, kita juga ada kanal layanan melalui aplikasi Mobile JKN teman-teman. Jadi kalau misalnya dari aplikasi Mobile JKN ini kan cukup diunduh aja ya. Tinggal login sebagaimana biasanya. Terus kalau misalnya untuk perubahan nomor handphone itu bisa di menu perubahan data peserta. Nah, setelah diubah nomor handphonenya nanti mungkin pastikan ya teman-teman itu ada pulsa minimal Rp2.000 kalau melalui aplikasi Mobile JKN. Karena kalau misalnya dari aplikasi itu nanti akan diminta kode OTP-nya teman-teman. Tapi kalau menurut kami sendiri ya, itu Pandawa itu lebih worth it walaupun memang prosesnya itu 1 kali 24 jam ya gitu. Jadi dikembalikan kepada teman-teman kalau misalnya ingin terpotong pulsanya lewat aplikasi Mobile JKN, tapi kalau misalnya
pengen nunggu agak lebih lama itu bisa lewat Pandawa saja, gitu. Kayaknya dua kanal layanan ini sama-sama sangat membantu ya Bang ya. Dua-dua sangat membantu tentunya ya. Iya. Kalau misalnya nih mau gampil aja kayaknya lebih praktis Mobile JKN ya. Betul, lebih praktis Mobile JKN ya, betul Iya, Kak. karena apa-apa tinggal lihat aja di situ udah ada kanal-kanalnya sudah jelas. Udah sangat jelas ya, dan juga agak lebih enteng ya. Lebih menarik Iya, juga ya. tampilannya lebih menarik gitu kalau misalnya melalui aplikasi Mobile JKN, teman-teman. benar Gitu. sekali. Lain mau download Mobile JKN, masih dari Kakak. Tapi terkendala di nomor HP, bukan itu yang terdaftar Kakak. Iya, kalau misalnya berarti belum daftar ya aplikasi Mobile JKN-nya karena terkendala nomor handphone tadi ya. Iya. Maka berarti bisa pilihannya adalah melalui Pandawa saja Kak. Dari Pandawa itu kan cukup ditambahkan aja nomornya melalui WhatsApp. Tadi kalau misalnya keluhannya memang terkait dengan harus selfie lah dan lain sebagainya, mungkin akan lebih baik seperti itu daripada Kakak harus repot-repot pergi ke kantor deh gitu. Cuma ambil selfie doang gitu Kakak. Ya, pastikan agak menarik ya fotonya. Iya. Iya, pastikan jelas gitu Kak ya, jelas gitu. Jadi kalau misalnya ketika dilakukan proses administrasinya tuh juga cepet gitu karena fotonya jelas gitu Kak ya. Jangan nanti gelap-gelapan ya kan. Iya. Pastikan cahayanya terang. Pastikan cahayanya bagus. Sopan lah. Iya, gitu. Nanti pakai handuk nih. Pakai handuk nih fotonya. Waduh, pengen lihat juga tuh. Iya, gitu. Ya. Oke, next nih pertanyaan. Lanjut dari selamat sore. Kak Yana nih, Kak. Selamat sore, boleh saya bertanya? Boleh. Ini ada kasus ini. Iya, sudah masuk BPJS ya, Kak? Iya. Iya, benar. Oke, tapi kok ada tagihan padahal sudah masuk peserta BPJS JKN, artinya BPJS gratis ditanggung pemerintah. Baik. Jadi ini kalau misalnya nih di antara teman-teman ini kita jawab secara keseluruhan juga ya. Jadi kalau misalnya ketika kalian merasa BPJS-nya itu segmennya sudah beralih ke yang segmen di bawah gratis kayak di bawah tanggungan pemerintah daerah, baik itu PBI atau yang di bawah tanggungan pemerintah daerah, tapi masih ada tagihannya. Nah, di situ yang perlu kita cek adalah dari riwayat sebelumnya, Kak. Jadi biasa teman-teman itu terdaftar sebelumnya itu di riwayat pekerja mandiri. Pekerja mandiri dan sebelumnya itu terdapat ada tunggakan yang belum terbayarkan gitu Kak kan. Nah, teman-teman terkait dengan tunggakan ini tidak bakal hilang ya teman-teman. Jadi tetap perlu dilakukan pelunasan sekalipun memang sudah dilakukan peralihan ke yang segmen gratis gitu Kak. Dan jadi tunggakan itu tetap jadi kewajiban dari peserta itu sendiri. Betul. Ya, Dan juga jangan khawatir tunggakan kalian tidak bakal bertambah. Iya, tunggakannya tidak bakal bertambah kayak karena sudah beralih segmennya gitu. Tapi tunggakan itu tetap wajib jadi kewajiban peserta. Jangan lupa untuk dibayar tunggakan-tunggakan sebelumnya ya. Iya, betul Kak. Kak, kalau misalnya tunggakannya kita nggak sanggup bayar kontan nih Kak, bisa nyicil nggak Kak? Kira-kira Kak? Bisa. Ada namanya program rehab. Iya. Ya, itu apa Bang? Apaan tuh? Apaan tuh Kak? Nah, namanya program rencana pembayaran bertahap. Iya. Dan daftarnya bisa di mana nih Kak? Daftarnya bisa dari aplikasi Mobile JKN. Nah, jadi teman-teman nih ada yang punya tunggakannya sudah menumpuk nih. Sanggup kayak Rika, sanggup Kak, gimana ditolong ya gitu ya. Iya. Semakin menunggak teman-teman, teman bisa dicicil. Dicicil ya. Bisa pembayarannya setengah dari bulan tunggakan teman-teman. Betul. Jadi jangan khawatir cicilannya tidak lunas ya. Jangan nanti teringat-ingat utang gitu. Iya, utang belum dibayar-bayar nih. Nah, bisa nyicil kok teman-teman. Lanjut Kak. Oh iya nih teman-teman, ada 7 orang boleh dibantu tap layar nih. Tap layarnya teman-teman. Tap 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 tap. Tap 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 gitu ya teman-teman ya. Lanjut nggak? Jadi ini ada dari Kak Suci Asri. Kak, saya punya BPJS. Nomor NIK-nya beda sama NIK KTP. Gimana ya Kak? Nah, itu teman-teman kalau misalnya terjadi perbedaan nomor identitas ya, itu harus dilakukan pelaporan terlebih dahulu teman-teman agar bisa diselidiki, takutnya nanti NIK yang terdaftar itu terdata atas nama orang lain gitu Kak ya. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, teman-teman bisa ngecek dulu dari dari Pandawa boleh ya untuk status identitasnya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya ingin ditelusuri lebih lanjut bisa datang ke kantor BPJS terdekat. Gitu. Jadi melapor ya teman-teman. Iya. Melapor itu kewajiban nggak ya? Iya teman-teman. Jadi
ini saya curhat sedikit nih Kak. Jadi ada beberapa peserta nih Kak kan yang merasa kalau misalnya, "Dek, saya udah terubah ini, tapi kalau di BPJS belum ini itu ya." Nah, itu teman-teman ketika kalian melakukan perubahan identitas, alamat, pekerjaan, teman-teman itu wajib melapor. Wajib melapor karena itu merupakan kewajiban peserta JKN, Kak. Gitu. Jangan nanti ketika saya sudah terubah tapi ini karena teman-teman belum melapor Iya, gitu, terus kayak Kak. saya udah punya kakak sama suami gitu. Mm-mm. Terus bisa nggak disatuin lagi gitu ya Iya. kan? Ini sering terjadi tuh syaratnya juga harus melapor. Betul, Kak. Kami sebagai petugas BPJS curhat juga nih terkait dengan ini, Kak nih. Ya, teman-teman ya. Karena itu menjadi kewajiban peserta untuk ngelapor gitu. Lanjut, Kak. Pertanyaan dari Siapa tuh, Kak? kakak ada Mariana. Oke, apa tuh? Masih. Mazet. Bagaimana cara mengaktifkan KIS kembali? Oke, cara pengaktifan KIS ya teman-teman atau Kartu Indonesia Sehat atau BPJS-nya. Yang pertama kita harus ngecek dulu status kepesertaannya itu apa Kak ya? Apakah di bawah tanggungan pemerintah daerah, mandiri, atau di bawah tanggungan pemerintah pusat Kak kan? Nah, jadi nanti setelah kita cek, ya kan, pastikan dulu. Nanti kita hanya perlu kakaknya saja kok terlebih dahulu untuk kita melakukan pengecekan data tersebut. Terus nanti setelah kita cek dan kita telusuri nih nonaktifnya karena apa, nanti akan kita sampaikan informasinya lebih lengkap terkait dengan berkas-berkas yang perlu dilengkapi gitu. Tapi sebaiknya harus berkunjung dulu kayak ke kantor BPJS terdekat gitu ya. Karena setiap regulasi setiap daerah juga berbeda-beda. Betul. Beralih ke PBI ya teman-teman. Dulu memang namanya KIS ya Bang ya. Iya, sekarang sudah berubah menjadi PBI teman-teman. Nah, Lanjut. Kakak Jangkung, BPJS dari perusahaan ke pribadi bisa nggak? Oke, jadi kalau misalnya seandainya nih teman-teman BPJS-nya itu masih terdaftar di bawah nama perusahaan, maka dimanfaatkan saja dong teman-teman. Lagian teman-teman kan lagi bekerja tuh. Perusahaan pasti wajib menanggung ya untuk BPJS-nya. Nah, dimanfaatkan saja. Walaupun misalnya mungkin ada teman-teman yang berada di kelas 2, tapi kan nanti kan bisa dinaikkan ke kelas 1 kayak dengan membayar selisih kamar saja. Tapi kalau pertanyaannya ingin dikembalikan ke yang mandiri, yang bayar sendiri itu bisa nggak ya? Nah, tentu saja bisa apabila status dari perusahaannya sudah dinonaktifkan gitu. Ya, gimana cara nonaktifkan? Karena sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Lalu biasanya HRD-nya atau bagian umumnya kan menonaktifkan. Pastikan teman-teman buat pelaporan juga ya Kak ya. Ya gitu. Melaporkan ya. Terus nanti setelah 1 bulan selanjutnya kakak semua bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Iya gitu. Aja kelasnya bisa di kelas 3, 2, nggak usah. Kelas 1 ya. Tuh teman-teman. Tapi Kak kalau misalnya udah selesai bekerja nih Kak, kan baru selesai bekerja nih Kak, udah gak bekerja lagi. Kalau saya pengen ambil kelas 1 Kak, gimana tuh Kak? Maksudnya kan saya tidak bekerja lagi deh Kak. Pengangguran. Tapi saya pengen ambil kelas 1 Kak, itu gimana tuh peserta demikian tuh Kak? Bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Iya. Sebagai peserta mandiri nanti di bulan Iya, di bulan selanjutnya. Peserta PBI itu sesuai dengan regulasi PBI. Iya, betul. Jadi dikembalikan kepada situasi ekonomi teman-teman masing-masing juga ya, maksudnya dilihat juga ya. Karena kan sudah tidak bekerja nih, ya kan. Jadi maksudnya pikirkan ke depannya karena mandiri ini sifatnya permanen nggak ya? Iya. Gitu. Lanjut. Nggak bisa dinonaktifkan ya? Nggak bisa dinonaktifkan kembali, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ingin ambil di kelas yang tertinggi sementara teman-teman sudah tidak bekerja, nah itu dipikirkan 2 kali gitu Kak ya. Iya, gitu. Nggak sanggup bayar, dan enggak, BPJS nggak aktif, nggak bisa berobat, salahin BPJS gitu kan. Waduh, lanjut. Waduh. Lanjut. Nah, lanjut nih. Kakak Jangkung sudah berhenti kerja saya di PT. Persyaratannya harus dipenuhi. Persyaratan kalau misalnya sudah nonaktif nih dari perusahaan sudah pasti nanti dinonaktifkan oleh perusahaan kakak terdaftar. Karena nggak mungkin nih pesertanya udah pekerjaannya sudah keluar, tapi BPJS-nya tetap dibayar. Iya, rugi dong. Rugi dong Kak, itu dia. Iya, jadi nanti statusnya nonaktif. Akan nonaktif. Kalau misalnya sudah keluar dari perusahaan tersebut, lalu nanti dinonaktifkan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Betul. Nah, itu adalah HRD atau bagian umum di perusahaan tersebut. Betul. Kakak bekerja. Lalu bagaimana nih cara menonaktifkan? Gitu ya. Kalau misalnya menonaktifkan itu ada 2 cara. Itu sebagai yang terdaftar sebagai
Mandiri kayak, yang mandiri ya, yang berbayar. Peserta PBI. Iya. Kalau terdaftar sebagai peserta BBI itu tapi tergantung dari Regulasi daerah masing-masing. setempat. Iya, betul, teman-teman. Karena regulasi daerah masing-masing provinsi itu berbeda kayak, bahkan ada yang berbeda kota lagi kayak. Jadi Iya, benar. dikembalikan ke tempat teman-teman berdomisili gitu. Iya, benar, benar. Ini memang 3 juta ini Kak penonton kita ya. 3 juta penonton nih Kak ya. Kita yang nonton nih. Waduh, Rame banget ya, teman-teman. rame banget ini. Teman-teman, yang nonton 4 orang. Dibantu chat layarnya teman-teman ya. Kita please ya, teman-teman. Atau mungkin sengaja tidak di tap-tap biar menjadi peserta-peserta prioritas ini Kak yang menonton ini ya. Jadi bantu tap-tap layarnya teman-teman, langsung di tap agar informasi terkait dengan JKN ini menyebar luas gitu Kak ya. Benar. Oke, lanjut nih kakaknya. Oke. Pemeriksaan lancar-lancar saja, tapi kok tiba-tiba ada tagihan seperti BPJS Mandiri. Nah, Kak Yana tadi sebagai peserta JKN APBD, APBN. Gimana tuh? Oke, pemeriksaan lancar-lancar saja, tapi kok tiba-tiba ada tagihan seperti BPJS. Kalau ini kasusnya sama nggak sih Kak? Seperti misalnya yang saya katakan tadi, maksudnya udah dialih nih ke yang gratis gitu Kak, tapi masih ada tunggakan sebelumnya kali Kak? Oh iya. Iya. Coba pastikan dulu Kakak status kepesertaannya dulu apakah terdaftar sebagai peserta mandiri. Iya. Nah, kalau misalnya memang ada tunggakan sebelumnya bisa dicek juga di aplikasi mobile JKN. Iya, betul. Jadi nanti aplikasi mobile JKN nanti masukkan nik sama nomor apa ya, betul ya Bang ya. Terus nanti kalau sudah terdaftar di aplikasi mobile JKN bisa cek tuh ada enggak tunggakannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada tunggakan bisa dibayar gitu ya. Kalau misalnya tunggakan sudah lebih dari 4 bulan, kakak bisa daftar program Cicilan. bertahap. Betul sekali. Gitu kakak. Nah, tapi tadi kalau saya ingat-ingat Kak Elza itu katanya sebelumnya terdaftar mungkin di segmen perusahaan ya, di bawah pegawai swasta mungkin. Nah, itu kalau misalnya memang sebelumnya terdaftar di bawah segmen pegawai swasta dan terdapat tunggakan, maka itu bisa dikonfirmasi dulu ke perusahaannya Kak ya. Dikonfirmasikan, tapi perlu ditelusuri kembali mungkin sebelum kakak terdaftar di bawah perusahaan itu juga terdaftar di segmen yang mandiri tadi gitu ya. Jadi pastikan tuh sumbernya. Iya. Apakah memang sudah terdaftar di pekerja ya? Iya gitu. Status kepesertaannya di aplikasi mobile JKN. Nanti kalau misalnya belum terdaftar sebagai peserta yang dibayarkan oleh perusahaan, kakak bisa melapor ke HRD atau bagian umum ya di kantor kakak terdaftar. Iya. Kakak bekerja maksudnya. Iya, lebih tepatnya gitu Kak ya. Oke, lanjut lagi. Kenapa Kakak Uun? Terima kasih atas pertanyaannya Kak. Kenapa mau tambah anggota di JKN Mobile salah alamat terus sedangkan alamat sudah benar sesuai KTP? Nah, kalau untuk terkait dengan fitur penambahan anggota keluarga nih Kak ya, dari melalui aplikasi mobile JKN, itu mungkin mohon maaf juga nih teman-teman, agak belum disempurnakan gitu Kak ya. Jadi saran saya kalau misalnya memang ingin melakukan penambahan anggota keluarga itu bisa melalui Pandawa ya, atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp saja. Karena di situ lebih simple, tinggal upload berkas, tunggu 1 kali 24 jam, selesai. Oke, sangat mudah teman-teman. Sangat mudah. Dari WhatsApp saja teman-teman. Ya, pembahasannya mudah, cukup dari WhatsApp, tinggal klik-klik aja, lengkapi berkas-berkasnya, dan sudah aktif di 1 jam 24 Iya, jam. 1 kali 24 jam teman-teman. Di tempat apa? Di WhatsApp. Di WhatsApp ya, di WhatsApp Kak, di WhatsApp Kak. Waduh. Iya, lanjut nih dari Babang Sam. Bang Sam Maze. Emang benar ada pemilihan BPJS? Iya, ini pertanyaan yang kembali lagi kita Kak di pembahasan 1001 malam. Iya. Tentang pemilihan ya. Kayaknya nggak di kantor, nggak di mana-mana. Nggak di kantor, nggak di mana-mana. Ya. Tapi ya, lumayan bikin penasaran juga sih Kak kalau misalnya kita di luar ini ya. Nah, jadi gimana tuh Kak terkait dengan pemutihan Kak? Pemutihan ini. Ya, untuk pemutihan teman-teman, kita tunggu aja kabar baiknya. Tunggu dulu teman. Sabar ya. Kita tunggu dari apa pusat nih ya? Dari pusat, ya. Resmi tentang regulasi pemutihan ini gitu. Kita doakan aja semoga memang terlaksana gitu Kak ya. Jadi juga bisa membantu meringankan terkait dengan teman-teman kita di luar sana yang tidak sanggup membayar iuran gitu Kak ya.
Dan juga sekedar tambahan informasi teman-teman, pemutihan ini diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu gitu kayak. Jadi maksudnya ada kriteria-kriteria khusus teman-teman, tidak semuanya mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi kalau kalian merasa sanggup untuk melakukan pembayaran, maka jangan menunggu pemutihan karena memang masih itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu gitu. Gitu ya. Oke nih ada 5 juta orang. 5 juta orang? Boleh dibantu telepon layar ya, dan semakin banyak yang nonton semakin banyak. 5 juta orang. Tap 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 tap. Ya, kita kembali lagi nih live-nya ya. Karena mungkin tadi terkendala apa ya gitu ya. Intermezzo, Kak. Intermezzo nih. Aduh, enggak apa-apa nih teman-teman ya. Oke. Apa nih ya? Kita bahas apa lagi ya teman-teman ya? Kalau misalnya nggak ada yang bertanya kayak gini bingung nih, nggak ada yang nonton guys, rame loh. Ayo, teman-teman. Ulang ya. Teman-teman boleh di tap terus di posting ulang. Mau tanya silakan teman-teman ya. Teman-teman yang ada di sini boleh dibuka Nahaba JKN bentar teman-teman. Iya, untuk tap-tap layar teman-teman. Coba tap-tap layar dulu teman-teman. Siapa? Seran, bantu Nahaba dulu. Ada yang nonton ya? Apa ya? Apa ya? Why? Minggu kemarin rame kali loh. Sama siapa? Siapa kemarin? Sama Kak Dinda. Sama Kak Dinda kemarin. Makin lama gak ada yang nonton ya, makin Sultan senyum-senyum aja. Ini boleh dibantu tanya-tanya juga teman-teman, kalau mau tanya silahkan. Nah, kita nih minggu ini kita membahas tentang aplikasi Mobile JKN dan WhatsApp Pandawa ya teman. Jadi teman-teman nih yang belum tahu tentang aplikasi Mobile JKN atau WhatsApp Pandawa, biar saya jelaskan ya. Yang pertama ada aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN bisa teman-teman download di WhatsApp, bisa download di App Store atau di Play Store. Nah, setelah download, masukin aja nomor HP sama kakak. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk, kakak bisa banyak nih fitur-fitur di aplikasi Mobile JKN ya. Yang pertama, kakak bisa mengakses layanan non tatap muka pastinya. Yang pertama ada ambil nomor antrian online ya. Jadi itu kakak-kakak kayak mau berobat nggak perlu datang pagi-pagi nih ke kantor BPJS, ke RS nih, ke Paskes gitu ya. Udah pagi-pagi buta udah datang ke kantor. Teman-teman semuanya yang masuk boleh bantu tetap layar dulu sebelum kita mulai teman-teman. Boleh ya dibantu tetap layar dulu ya, biar semakin banyak yang teredukasi tentang program JKN, semakin banyak yang tahu tentang program JKN. Oke teman-teman, oke nih ada pertanyaan pertama nih dari kakak W. Kak, mau nanya di aplikasi Mobile JKN mau ganti no HP dan email yang sudah tidak aktif itu bagaimana ya? Kakak cukup WhatsApp aja ke WhatsApp Pandawa kakak. Jadi kakak cukup meng-WhatsApp aja nih nomor di sini kak. Nomornya di 0811 8165 165. Jadi kakak bisa save aja dulu nomor ini, nanti WhatsApp aja ke WhatsApp Pandawa itu di nomor Pandawa ini dengan pertama boleh kakak halo, boleh assalamualaikum, bebas. Nanti muncul tuh pilihan-pilihan perubahan data ya. Nanti kakak sudah klik aja perubahan data, nanti ikuti aja alurnya, ada perubahan nomor juga, perubahan email. Nanti kalau misalnya sudah kakak ikutin alurnya, nanti sudah bisa aktif kak ya, nanti baru beralih ke aplikasi Mobile JKN, udah bisa masuk gitu ya perubahan datanya. Oke kak, next kakak ada 7 orang boleh dibantu tetap layar ya kak ya. Lanjut nih kakak 1 2 3 4 5 6 7. Waduh, boleh dibantu tetap layar ya teman-teman ya, sambil saya menjawab boleh dibantu tetap layar. Oke kak, saya lupa kata sandi, terus no HP yang didaftarkan di JKN sudah tidak aktif. Caranya gimana? Ya, sama tadi seperti kakak yang sebelumnya ya kak. Caranya WhatsApp aja ke WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Di sini teman-teman nomornya ya. Di save aja. Nanti kalau misalnya sudah di save WhatsApp aja, nah bisa dimulai dengan halo, assalamualaikum, bebas ya kak. Mau titik aja nanti
muncul dia pilihan-pilihan. Nah, ada 4 pilihan ya Kak. Di situ ada yang pertama yaitu perubahan data peserta. Nah, nanti klik aja, terus ikutin aja tuh selanjutnya gitu. Ada alurnya, ada perubahan nomor, perubahan email. Nah, ikutin aja tahapan-tahapannya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah terverifikasi, nanti bisa beralih lagi ke aplikasi mobile JKN, masukkan nomor HP sama masukkan nomor nicknya gitu ya. Itu sudah masuk, sudah bisa diakses Kakak. Itu caranya. Next Kakak. Kakak Noe sama tadi ya. Lanjut Kakak Nit, Kak mau tanya kalau BPJS hampir kurang lebih 3 tahun tidak dibayar, terus kalau mau dibayar gimana caranya? Kakak kalau misalnya nih kakak sudah menunggak lebih dari 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun gitu ya, yang terbaca nih sama program JKN itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun belakang gitu ya, hanya 24 bulan yang terhitung di JKN teman-teman. Ya itu terhitung diskon juga ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya kakak nih nggak mampu untuk membayarkan sekaligus, kakak bisa mendaftar program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi bisa dicicil kak dengan setengah bulan dari tunggakan. Contoh misalkan berarti kan sudah 3 bulan itu sudah lebih dari 24 bulan kan kita tuh yang terakhir itu 24 bulan. Jadi kakak bisa mencicil selama setahun gitu ya. Nah, kalau misalnya 2 tahun berarti bisa dicicil setahun, kalau misalnya tunggakan di setahun bisa dicicil 6 bulan gitu ya. Nah, terus nanti kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta mandiri gitu ya, iurannya itu dibayarkan sekalian dengan iuran berjalan. Gitu. Gitu Kak caranya. Jika tidak mampu membayarkan iuran sekaligus, kakak bisa mendaftar program rehab. Nah, bagaimana cara mendaftar program rehab, kakak? Cara mendaftar program rehab, kakak bisa download aja aplikasi mobile JKN, terus di situ ada pilihan rehab 2.0 ya, tinggal klik aja. Nah, terus nanti ikutin aja alur-alurnya, bisa dipilih tuh mau berapa bulan dicicilnya. Nanti kalau misalnya sudah terdaftar sudah teman-teman. Tapi kalau misalnya kakak mau mendaftar ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa ya kak. Ya ada 2 pilihan gitu. Kalau misalnya kakak nih mau info-info yang lebih lanjut gitu ya, bisa datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Gitu caranya. Oke, lanjut pertanyaan dari kakak Rulia. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau yang nunggak lebih dari 5 tahun itu gimana kak? Sama ya seperti sebelumnya. Kalau misalnya tunggakan sudah lebih dari 24 bulan, contoh 6, 7, 8, 9 tahun, walaupun bertahun-tahun ya. Nah, yang terhitung atau tercatat di BPJS Kesehatan itu hanya 24 bulan terakhir ya. Atau hanya 24 bulan, 2 tahun terakhir ya. Teman-teman, iya 24 bulan sih bener. Iya, 24 bulan terakhir ya, itu 2 tahun terakhir gitu teman-teman. Terus kalau misalnya mau dicicil, daftarnya dari aplikasi mobile JKN yaitu sebagai peserta rehab, yaitu rencana pembayaran bertahap gitu. Nanti download aja aplikasi mobile JKN, terus di situ ada menu new rehab 2.0, klik-klik aja, ikutin alurnya, nanti selesai teman-teman. Gitu. Oke, next. Kalau pertanyaan dari kakak Michelle, kak, saya nunggak 7 bulan, kalau ikut pemutihan bisa nggak kak? Soalnya mau bayar, belum ada uangnya. Kakak, kalau misalnya terdaftar sebagai apa nih pemutihan ya, di kita belum ada regulasi resminya kakak. Memang masih ada nih rencana dari pemerintah ya, pemerintah pusat dari Pak Purbayan ya kan. Nah, emang ada. Namun kita tunggu aja regulasi resminya tentang pemutihannya, teman-teman. Kita belum tahu dan belum bisa kita sampaikan sejelasnya tentang tunggakan gitu ya, teman-teman ya, tentang pembayaran pemutihan dan lain-lain. Kita tunggu aja regulasinya, teman-teman. Semoga memang ada dan memang terjadi.
Gak ada suara, Kak. Oke. Ini udah ada suaranya belum ya? Oke. Oke. Ini ya. Jelas kok. Oke. Saya termasuk sama sore, saya termasuk BPJS, JKN, APBN aktif. Iya kakak, terus pertanyaannya gimana? Kakak aku dewe, sore jelas. Kak mau tanya satu keluarga punya PBI, tapi anak kedua nggak bisa. Gimana ya reaktivasinya? Kalau misalnya sebagai peserta PBI, kakak cek dulu status kepesertaannya sebagai PBI JK atau PBI APBD ya kak ya. Nanti kalau misalnya kedua itu berbeda regulasi kakak. Baiknya gini kak, kalau misalnya mau reaktivasi peserta, baiknya datang ke kantor BPJS Kesehatan aja kakak. Kalau misalnya terkait dengan PBI itu, biasanya harus datang ke kantor cabang ya. Gitu. Kantor cabang terdekat aja kak, tanyakan regulasinya dan bagaimana syarat-syaratnya. Karena setiap daerah itu berbeda-beda ketentuannya kak. Oke. Terus kakak, tapi kok tiba-tiba ada tagihan, kan saya bukan termasuk BPJS Mandiri. Iya kak, dulu kakak terdaftarnya sebagai peserta apa kakak? Yang namanya BCS gratis sudah ditanggung oleh pemerintah. Iya, kalau kakak terdaftar sebagai peserta PBI, kakak dulunya terdaftar sebagai peserta mandiri, kemungkinan kakak itu ada tunggakan sebelumnya, sebelum peralihan gitu ya kak. Apakah kakak dulu pernah kak terdaftar sebagai peserta mandiri kak? Kalau emang iya, kakak berarti berkemungkinan nih ada tunggakan sebelumnya. Jadi tunggakan itu harus dibayarkan dahulu gitu kak sebelum peralihan. Kalau sekarang nih kakak nggak ada tunggakan lagi, iuran ini tidak berjalan kak karena kak sudah beralih sebagai peserta PBI. Namun tunggakan-tunggakan sebelumnya itu tetap jadi kewajiban kakak ya, harus dibayarkan dulu kak tanggungan-tanggungan atau tunggakan kakak sebelumnya gitu. Sore Kak, BPJS berbayar dipakai berobat ke Vaskes 1. Kalau ada tindakan di infus itu tidak di cover ya. Cover kok Kak. Ke Vaskes 1 kalau ada tindakan di cover Kak. Kalau misalnya Kakak berobat nih ke Vaskes, Kakak terdaftar. Nah, terus kalau misalnya Kakak perlu ada pelayanan nih di IGD ya biasanya ya, itu di cover kok Kak. Kemarin suruh bayar. Lah kalau kok disuruh bayar Kak, mungkin coba nih kalau misalnya ada kasus-kasus yang BPJS Kesehatannya kok nggak disuruh nggak berbayar apa nggak di cover gitu ya kalau misalnya kayak gitu bisa laporin aja Kak ke BPJS Kesehatan Kak kalau misalnya di Vaskes tingkat pertama itu biasanya ada petugas nomor petugas di Vaskes tingkat pertama ada nggak Fajar? Kalau misalnya di fase tingkat pertama, kalau misalnya mau ada keluhan-keluhan, kayak mana caranya? Apa? Oh, kesan. Oh iya. Jadi kalau misalnya kakak di vaskes tingkat pertama kakak itu ada kesan ya. Kalau misalnya berobat melalui aplikasi mobil JKN, tinggalkan kesan aja kakak gitu. Saya infus tapi tidak dibayar gitu. Biasanya nanti petugas BPJS kesehatannya langsung memeriksa kakak keluhan-keluhan yang ada di kesan gitu ya. Itu caranya kak. Biasanya itu deket tercover kok kak. Apalagi kak misalnya berobat ke manapun, terus kakak melalui IGD. Walaupun hanya di infus, misalnya kakak nih, tapi kan kalau misalnya IGD itu kan ada kasus gawat daruratan ya. Kalau misalnya kakak sebagai peserta gawat darurat gitu ya, masuk ke dalam IGD, nah, itu sudah pasti di cover, Kak. Walaupun Kakak tidak terdaftar di peserta, tidak terdaftar di Vaskes tersebut, gitu ya. Dimanapun Kakak berada. Oke, Kakak Yana. Sebelum peralihan ke BPJS JKN, saya sudah menutupi tunggakan ke BPJS Sangkuriang. Gimana tuh, Kak?
Kakak boleh gini Kak caranya ya untuk memastikan. Kakak download dulu aplikasi Mobile JKN Kak. Sudah download aplikasi Mobile JKN, tinggal masukin nick sama nomor HP aja gitu ya. Terus Kakak cek tuh tunggakan Kakak sebelumnya, sudah berapa tunggakannya gitu. Iya, terus apakah ada peralihan ataukah gimana gitu. Nanti dia sudah muncul Kak. Iya, gimana Kak selanjutnya Kak? Kak, aku kemarin sama Desa disuruh mengusulkan kembali ke aplikasi cek bansos. Tapi nggak bisa, itu kenapa ya? Kak, kalau misalnya mengusulkan kembali ke aplikasi cek bansos. Kak, berkemungkinan itu BPJS TK ya Kak ya, BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau misalnya bantuan-bantuan itu, kalau misalnya kayak cair-cair, mencairkan apa itu, biasanya itu di BPJS Ketenagakerjaan Kakak. Kita berbeda ya. Kak, boleh dibantu tetep layar ya yang nonton ya, biar semakin banyak yang teredukasi, semakin banyak yang mengetahui tentang program JKN. Oke Kakak ya, nah tapi ini tagihan bulan ini kan itu ditunjukkan seperti BPJS Mandiri. Ah, iya ya, jadi tunggakan BPJS Mandiri, coba Kakak cek dulu Kak status kepesertaannya benar-benar Kak. Apa Kakak gini, mungkin Kak, ada berkemungkinan juga ya gini, dalam satu kakak itu ya Kak, ada yang mendaftarkan sebagai peserta mandiri gitu ya di dalam satu kakak. Jadi dalam satu kakak itu otomatis berubah dia menjadi peserta mandiri gitu Kak. Apakah mungkin ada anggota keluarga Kakak yang mendaftar sebagai peserta mandiri Kak? Di dalam satu kakak, kalau memang iya, dia memang dalam satu kakak itu beralih semua Kak ke peserta mandiri. Gitu. Coba Kak cek dulu Kak. Apakah gini Kak, cek dulu di aplikasi Mobile JKN Kakak terdaftar sebagai peserta apa dulu Kak? Coba sekarang Kak, nih sambil saya masih nge-live, Kakak cek dulu aplikasi Mobile JKN, Kakak cek status kepesertaan. Jangan-jangan memang sudah mandiri gitu. Atau mandiri kelas 1 gitu ya, atau kelas 2, kelas 3 gitu Kak. Coba dicek di aplikasi Mobile JKN Kak. Pemutihan BPJS mulai kapan Kak? Kita tunggu aja Kakak keputusan dan regulasinya ya. Untuk regulasi resmi, keputusan resmi itu belum ada. Regulasinya masih mengikuti regulasi yang lama ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya uh, emang terwujud nanti memang kita pasti infokan ya, tunggu aja regulasi resminya, nanti pasti sudah terinfo, kita melalui video-video, video konten sudah pasti nanti memang sudah tersebar gitu. Ini kakak-kakak yang masuk nih boleh bantu tetap layar ya, biar semakin banyak yang teredukasi program JKN, semakin banyak yang paham tentang program JKN, gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Yana. Selama ini saya kontrol pas saya pakai kartu BPJS tidak ada hambatan kok, baru kali ini ada tagihan. Oh, ada tagihan ya Kak? Kalau misalnya ada tagihan itu, kalau misalnya di Vaskes Kakak terdaftar gitu ya, terus ada tiba-tiba ada tagihan, bisa tinggalkan aja Kak kesan di Vaskes gitu ya. Tinggalkan Vaskes kalau misalnya di tingkat pertama. Tapi ini tagihan di mana dulu Kak sebelumnya? Apakah tagihan dari BPJS Kesehatan atau tagihan dari Vaskesnya gitu? Tidak tercover gitu ya Kak? Oke lanjut Kakak Ahmad Khairul Anam. Nih yang nonton ada 8.000 jiwa, boleh bantu tadi player ya biar semakin banyak teredukasi program JKN, semakin banyak yang paham tentang program JKN. Vaskes tingkat 1, imunisasi anak kosong terus. Aduh Kak, di Vaskes mana itu Kak? Gunwe, BPJS Mandiri apa bisa pindah KIS? Kakak, kalau misalnya memang sudah terdaftar sebagai peserta mandiri ya Kak, berarti Kakak
kan mampu tuh gitu ya. Kalau misalnya mau beralih sebagai peserta KIS, nggak bisa, Kak. Berarti kakaknya dianggap mampu karena kalau misalnya terdaftar sebagai peserta mandiri itu memang eh, dianggap mampu gitu ya, Kak. Kalau misalnya nih kakak juga terdaftar di kelas 3 ya, Kak ya. Kalau misalnya terdaftar kelas 3 itu juga sudah ada kortingan nih dari pemerintah karena iuran sesungguhnya itu di 42.000. Terus dipotong 7.000, Kak, sama pemerintah ya, sudah ada ini juga dibantu. Tapi kalau kakak mendaftarnya dari awal kelas 2 kelas 1 berarti dianggap mampu, Kak, gitu ya. Nggak bisa pindah ke PBI. Ini boleh teman-teman yang nonton boleh bantu tutup layar ya. Yang mau tanya silakan tanya, teman-teman. Saya sudah cek di mobil JKN, saya termasuk peserta JKN kelas 3. Kakak, berarti kakak terdaftarnya sebagai peserta mandiri, Kakak. Kalau di kelas 3 itu memang harus bayar iuran. Bayar iuran 35.000 per bulan gitu, Kak. Kalau terdaftar sebagai kelas 3. Kalau kakak statusnya situ PBI, PBI JK atau PBI APBD, nah itu yang baru gratis, Kak. Kalau misalnya terdaftar di kelas 3, itu kakak memang ada iuran. Iurannya 35.000 per bulan dikalikan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak. Kakak sebelumnya memang sudah mendaftar sebagai PBI kelas 3 tersebut. Emang kakak yang mendaftarkan atau gimana, Kak? Teman-teman yang masuk boleh bantu tetap layar ya. Aktif. Ini sekarang statusnya aktif, Kak. Peserta PBIJK tidak ditanggung. Apa bisa pindah vaskesnya dan caranya biar aktif kembali gimana caranya? Kalau misalnya PBIJK itu memang dia sistemnya itu bergantian ya, Kak ya. Mungkin dianggap sama pemerintah dari dinas sosial, Kakak sekarang dinonaktifkan untuk gantian untuk yang peserta yang lebih membutuhkan gitu ya. Jadi dia memang sistemnya kalau misalnya dari PBIJK itu bergantian, Kak. Tuh, kalau misalnya mau mengaktifkan kembali, kakak datang ke kelurahan, kakak bilang bahwa kakak mau mengaktifkan lagi gitu. Nanti kalau misalnya dari kelurahannya nanti memberikan data kakak, tapi aktifnya kita nggak tahu, Kak, sampai kapan gitu menantinya ya kalau terdaftar sebagai PBIJK. Bisa sewaktu-waktu nih kita aktif, bisa sewaktu-waktu kita nonaktif gitu ya. Kalau misalnya PBJK memang gitu, Kak, aktif. Duh, Kakak, saya juga kurang tahu nih. Sekarang statusnya masih aktif di kelas 3. Berarti kalau misalnya Kakak terdaftar sebagai peserta mandiri kelas 3 dalam status aktif, berarti Kakak rajin membayar iuran, Kak, sebelumnya. Kalau misalnya nih kakak kalau terdaftarnya sebagai peserta PBI ya, PBI JK, PBI APBD itu yang baru tidak membayarkan iuran, Kakak. Gitu. Yang membayar iuran itu peserta-peserta mandiri. Dia ada peserta mandiri kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kelas 3 itu iurannya 35.000 per bulan, kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 1 itu 150.000 per bulan. Gitu. Ya, oke, hati-hati. Ya, next ya. Ini pertanyaan dari Kakak Sumber Kia. Kak, cara buat ganti nama gimana ya? Kak, cara buat ganti nama ya. Kakak ada dua cara. Kakak bisa perubahan data peserta dari WhatsApp Pandawa. Nomor WhatsApp Pandawa itu di nomor 0811 8165165, Kakak. Jadi Kakak bisa ubah aja
ikutin alurnya. Itu ada perubahan data di pilihan nomor 1 ya Kak, jangan pilih pengaduan ya. Nanti di nomor 1 klik aja, ikutin apa data yang diminta. Nanti 1 kali 24 jam sudah bisa diakses. Gitu. Ubah nama, sudah bisa perubahan nama gitu ya. Kalau misalnya cara kedua itu harus datang ke kantor cabang terdekat. Kalau mau tahu informasi-informasi lebih lanjut, itu emang baiknya datang ke kantor cabang terdekat aja teman-teman. Jadi lebih jelas dan dibantu sama petugas BPJS Kesehatan gitu ya. Oke. Lanjut nih Kakak Desnawati Sedia Barus. Nah, teman-teman yang nonton boleh bantu tetep layar ya. Bantu tetep layar ya. Kak, saya lagi ngajuin yang gratis karena nggak sanggup bayar. PBI ke JKN. PBI bisa ke JKN, Kak. Kakak, JKN itu adalah programnya, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, PBI itu adalah pesertanya, Kak. Peserta penerima bantuan iuran, gitu ya. Jadi otomatis dia JKN, Kakak. PBI itu merupakan peserta JKN, gitu. Gitu, teman-teman. Enggak ada yang ngomong. Orang udah maghrib loh. Enggak, biasanya jam segini justru rame. Terima kasih ya Kak. Iya sama-sama. Kakak penjahat. Kak, jangan jahat-jahat ya Kak. Kak, caranya bikin BPJS yang gratis gimana? Nah, kalau misalnya BPJS yang gratis itu tergantung dari daerah masing-masing teman-teman. Jadi setiap daerah itu berbeda regulasinya ya. Kalau misalnya mau terdaftar sebagai PBIJK yaitu PBI penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional itu ya. Nah, kalau misalnya yang nasional itu dia kita melapor ke lurah dulu, terus kita ke dinas sosial gitu ya untuk mengajukan sebagai peserta PBI. Kalau misalnya mau mendaftar sebagai peserta PBI APBD yang itu dibayarkan oleh pemerintah daerah itu regulasinya setiap daerah berbeda teman-teman. Jadi baiknya kalau mau mendaftarkan sebagai peserta PBI datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dulu. Tanyakan dulu apakah bisa gitu ya. Apakah bisa mendaftar sebagai PBI APBD di daerah kakak berdomisili gitu. Ya karena regulasi setiap daerah itu berbeda-beda kakak. Nggak belum tentu bisa gitu ya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa gitu teman-teman. Lanjut, pertanyaan dari Kakak Yana, peserta PBI APBN aktif pas saya ke desa. Aktif. Sekarang statusnya aktif juga, Kak. Kalau APBN itu, PBI APBN berarti Kakak terdaftar sebagai peserta PBI APBN. Kalau sekarang Kakak sudah beralih ke peserta mandiri, berarti Kakak ada yang mendaftarkan otomatis sebagai peserta mandiri, Kakak. Tidak mungkin dia beralih sebagai peserta mandiri sendiri gitu. Pasti dalam satu anggota keluarga itu, dalam satu kakak-kakak ada yang mendaftarkan sebagai peserta mandiri gitu. Sehingga ada iuran yang berjalan gitu, Kak, wajib dibayarkan ya. Kalau misalnya kakak terdaftar di kelas 3, berarti kakak wajib membayarkan 35.000 per bulan dikalikan dengan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak. Contoh di dalam anggota satu keluarga kakak, dalam satu kakak itu kakak terdaftar 5 orang, berarti 35.000 dikalikan 5 gitu ya. Gitu teman-teman. Lanjut kakak penjahat. Kak caranya bikin BPJS yang gratis gimana? Udah saya jawab tadi ya. Kakak Destinawati Sedia Barus. Saya lagi ngajuin yang gratis sudah ke puskesmas. Kakak sebelumnya terdaftar sebagai peserta apa? Belum terdaftar ya. Kalau misalnya memang kakak dalam status emergensi, biasanya memang bisa dibantu ya sama Vaskes gitu. Aku penjahat yang baik kakak. Iya jangan jahat-jahat ya kak ya. Penjahat yang baik itu kayak gimana kak? Apa kayak apa Nico Robin? Apa sih itu namanya? Nico Robin tuh ini. Iya penjahat Nico Robin. Kalau langsung ke Dinsos bisa nggak kak? Bisa kayaknya sih.
Saya termasuk peserta PBI APBN aktif. Iya. Kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta PBI itu tidak ada iuran kakak. Gratis kak. Kalau misalnya emang ada pembayaran mungkin Faskesnya nih yang minta pembayaran gitu. Mungkin dia menganggap apa kakak berobat itu tidak ditanggung. Kalau misalnya ada tagihan, kita nggak ada tagihan kok kak. Coba kakak cek aja di BPJS Kesehatan itu ada tunggakan, ada yang belum dibayar. Kalau misalnya statusnya aktif berarti nggak ada kakak. Kakak Desniwati Sedia Barus. Saya udah ke kantor BPJS kak, tapi katanya disuruh ke puskesmas untuk pengajuan. Oke, ya kak. Berarti ya ikutin aja arahan dari petugasnya kakak. Dari petugas BPJS Kesehatannya gimana? Karena setiap daerah juga kita nggak bisa jawab gitu kak ya, karena di setiap daerah itu regulasinya berbeda-beda kak. November. Ngikut aja lah yang ini Fajar ya. Senam besok. Ada. Oke kakak Desniwati Setia Barus, karena suami saya dan anak saya sudah gratis, tinggal saya yang anak saya yang satu belum karena ada tunggakan. Oh berarti tunggakan sebelum peralihan mungkin ya kak ya. Tunggakannya dibayarkan dahulu, nanti baru bisa beralih kak. Aduh, gitu. Yang nonton boleh dibantu player ya teman-teman. Ini nggak tahu nih teman-teman hari ini why. Karena nggak ada pembatasan, nggak ada apa-apa kok. Kok ini? Yang nonton tipis banget. Kalau nggak bisa bayar gimana kak? Karena saya udah 3 tahun kak. Kakak, kalau misalnya tunggakannya sudah lebih dari 3 tahun ya. Nah, kalau misalnya kakak nih dalam statusnya kakak apa menunggak 3 tahun, yang terhitung di BPJS Kesehatan itu hanya 24 bulan kakak atau 2 tahun. Lalu kalau misalnya kakak tidak mampu membayarkan sekaligus, kita ada namanya program rehab yaitu program rencana pembayaran bertahap. Nanti bisa dicicil setengah dari bulan tunggakan tersebut. Misalnya kakak nih menunggak berarti kan terhitung 24 bulan ya. Berarti kakak bisa mencicil sampai setahun gitu. Dikalikan kalau misalnya kakak mau masih terdaftar sebagai peserta mandiri, berarti dikalikan dengan iuran berjalannya kak gitu. Contoh nih kakak tunggakannya em, 24 bulan nih kan, terus nanti kan bisa dicicil dalam 1 tahun gitu ya, bisa kakak pilih dalam 1 tahun, atau kakak mau lebih cepat juga boleh, tergantung kakak pilih gitu. Nanti ada tunggakannya berapa, terus nanti dibayarkan sekalian iuran berjalannya gitu. Kalau misalnya kakak mampu membayarkan sekaligus lebih lebih cepat gitu ya, mau mau langsung aktif gitu. Dan kakak nih, kalau misalnya masih ada tunggakan ya, terus kakak tiba-tiba amit-amit nih ada rawat inap gitu ya. Kalau misalnya kakak kemudian kakak ada rawat inap nanti ada kena denda lagi kakak namanya denda layanan. Usahakan kalau kalau misalnya ada tunggakan mau tetap menggunakan BPJS Kesehatan waktu rawat inap gitu ya. Tunggakannya harus diselesaikan jauh-jauh hari. Jangan waktu kakak mau rawat inap, kakak baru mengaktifkan BPJS Kesehatannya, baru membayarkan semua tunggakannya gitu kayak. Nanti kalau misalnya tunggakannya sudah menumpuk luar biasa gitu ya, nanti kena denda layanan lagi kak. Denda layanan itu 5% dikalikan eh, diagnosa penyakit dikali
dibagi, dikalikan apa lagi? 5% kan Nindah lupa lagi perkaliannya. Ini denda layanan 5% dikali ya 5% dari ya 5% dikali 5% dari la ilaha illallah 5% dari biaya perawatan dikalikan jumlah tunggakan gitu. Ya, jumlah bulan tunggakan. Ya. Itu, teman-teman nih yang nonton boleh tap-tap layar ya biar sambil tanya biar semakin banyak yang teredukasi tentang program JK. Masuk boleh dibantu tap-tap layar ya. Biar semakin banyak yang teredukasi program JKN. Oke. Oke deh, mungkin udah cukup nih waktunya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.